Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Muhammad. Saya dari kelas T1 Industri dengan nomor BP 2210 1154 250063. Matkul Elektronika Industri. Dosen pengampu Dr. Nanang Faturrahman ST MSCM PH.D, dan akan membawakan judul analisis simulasi pemasangan circuit breaker dan short circuit pada transformator dengan menggunakan aplikasi etap. Dan ini adalah judul jurnal saya, yaitu Jurnal Ilmiah Multidisiplin, dan diterbitkan oleh Dewi Fahmi Alfikri, Alona Situmeang, dan Devio Sabtono dari Fakultas Teknologi Industri atau jurusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma pada tanggal 3 Mei 2023. Abstrak. Transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mencegah kerusakan dan gangguan yang dapat menyebabkan gangguan pada pasokan listrik. Salah satu metode pengamanan yang umum digunakan adalah dengan melakukan pemasangan circuit breaker. Pada penelitian ini, menggunakan aplikasi etap yang digunakan sebagai alat simulasi untuk menganalisis sistem kelistrikan dari pembangkit hingga gardu induk. Aplikasi etap memungkinkan untuk melakukan analisis short circuit dengan berbagai skenario berdasarkan data dan konfigurasi nyata, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi aktual pada lapangan. Langkah pertama dalam analisis ini adalah membuat rangkaian listrik yang ada, termasuk transformator dan pemasangan circuit breaker. Selanjutnya, berbagai skenario short circuit yang mungkin terjadi di sepanjang lintasan. Hasil dari simulasi ini akan memberikan informasi tentang respons sistem terhadap gangguan short circuit dan efektivitas pengamanan transformator dengan pemasangan circuit breaker. Analisis tersebut dapat membantu dalam menentukan konfigurasi yang tepat untuk meminimalkan dampak dari gangguan short circuit pada sistem kelistrikan. Latar belakang. Transformator merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem kelistrikan yang berperan penting dalam mentransformasikan tegangan listrik. Keamanan dan keandalan operasi transformator menjadi fokus utama dalam rangka menjaga kelangsungan pasokan listrik yang stabil dan efisien. Salah satu cara untuk meningkatkan pengamanan transformator adalah dengan memasang circuit breaker yang berfungsi untuk melindungi transformator dari gangguan seperti hubung singkat, short circuit. Selain itu, short circuit analisis juga menjadi langkah penting dalam memahami respons sistem kelistrikan terhadap gangguan dan untuk menentukan konfigurasi yang tepat dalam menghadapi gangguan short circuit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi pengamanan transformator dengan pemasangan circuit breaker serta melakukan analisis hubung singkat dari pembangkit menggunakan aplikasi etap, Electrical Transient Analysis Program. Sistem kelistrikan merupakan jaringan kompleks yang melibatkan berbagai komponen seperti pembangkit, transformator, saluran transmisi, dan beban. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem kelistrikan, kebutuhan akan pengamanan dan analisis short circuit semakin mendesak. Gangguan short circuit dapat menyebabkan gangguan serius dalam pasokan listrik, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan keamanan dan keandalan sistem kelistrikan, khususnya dalam pengamanan transformator dan penanganan gangguan short circuit. Aplikasi etap telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam melakukan simulasi dan analisis sistem kelistrikan. Dengan memanfaatkan kemampuan etap dalam mensimulasikan kondisi nyata, penelitian ini berusaha untuk memahami dampak dari pemasangan circuit breaker pada transformator dan bagaimana respons sistem kelistrikan secara keseluruhan terhadap gangguan short circuit. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif dan efisien dalam meningkatkan pengamanan kehandalan sistem kelistrikan guna menghadapi tantangan di masa depan. Tujuan circuit breaker adalah agar dapat bekerja secara normal untuk mengamankan semua transformator pada rangkaian dan tidak mengalami trap yang disebabkan spesifikasi circuit breaker lebih rendah dari semua parameter yang terukur. Metode penelitian. Yang pertama, mengisi informasi project file pada saat baru menjalankan aplikasi etap. Ada beberapa informasi yang harus diisi untuk bisa menjalankan aplikasi etap.
seperti mengisi informasi tentang project file, user information, dan access level. Yang kedua, memasukkan komponen pada lembar kerja setelah mengisi beberapa informasi project file. Selanjutnya akan muncul tampilan awal berupa lembar kerja kosong yang siap dimasukkan komponen untuk membuat single line diagram. Berikut adalah single line diagram dari unit jaring pembangkit. Yang ketiga, memasukkan data setting, kemudian memasukkan data pada setiap elemen dengan menekan setiap komponen pada lembar kerja secara bergantian. Setelah kotak dialog entry data ditutup, langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang ingin dimasukkan untuk setiap komponen rangkaian simulasi. Yang keempat, memilih standar dan metode dalam aplikasi etap. Hanya ada 2 standar, yaitu ANSI, American National Standard Institute, dan IEC, International Electronic Technical Commission. Sebelum memulai menjalankan rangkaian simulasi, harus memilih terlebih dahulu standar yang ingin digunakan. Untuk memilih standar yang digunakan, bisa mengarahkan kursor langsung pada menu bagian standar seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sementara itu, metode yang tersedia pada aplikasi etap ada 3, yaitu Adaptive Newton-Raphson, dan Fast Decoupled. Pada simulasi ini menggunakan metode Newton-Raphson dikarenakan kelebihan yang ada pada metode ini cocok untuk menjalankan simulasi. Untuk memilih metode yang digunakan, bisa langsung mengarahkan kursor ke arah Edit Study Case seperti pada gambar 4 di bawah ini. Setelah menekan ikon Edit Study Kasus, kotak dialog dan Workflow Study Case akan ditampilkan pada layar. Dalam simulasi ini menggunakan metode Newton-Raphson karena efisien dan praktis untuk sistem kelistrikan yang besar. Pilihan lain yang ada di dalam kotak dialog Workflow Study Case tidak diubah. Dan ini contoh gambarnya. 5. Menjalankan simulasi load flow analysis. Untuk melakukan analisis load flow pada aplikasi etap, dapat langsung mengarahkan kursor ke kiri atas pada bagian pemilihan mode, kemudian memilih mode analisis aliran beban seperti pada gambar 6 di bawah ini. Mode ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menentukan besarnya nilai tegangan dan sudut pandang, menentukan jatuh tegangan, dan menentukan besarnya daya aktif dan daya reaktif pada setiap titik yang ada pada rangkaian. Setelah itu, mengarahkan kursor ke bagian kanan aplikasi etap, harus menekan Run Load Flow seperti gambar 7 di bawah. Kemudian hasil analisis akan keluar pada lembar kerja seperti gambar 15. Yang keenam, hasil menjalankan simulasi load flow analysis pada gambar 8 merupakan hasil perhitungan muncul dalam lembar kerja pada sebelah komponen saat menjalankan simulasi. Hasil perhitungan menunjukkan besarnya tegangan, arus daya aktif dan reaktif, sudut tegangan, faktor daya, dan rugi-rugi yang terjadi selama operasi. Kemudian untuk melihat hasil laporan sebagai tabel data, saya menjalankan analisis aliran beban dengan mengarahkan kursor ke bagian kanan dalam mode Report Manager. Ketujuh, menjalankan simulasi short circuit analysis. Untuk melakukan short circuit analysis pada aplikasi etap, bisa langsung mengarahkan kursor ke kiri atas pada bagian pemilihan mode, kemudian memilih mode short circuit analysis seperti pada gambar 17 di bawah ini. Menjalankan simulasi short circuit analysis. Untuk melakukan short circuit analysis pada aplikasi etap, bisa langsung mengarahkan kursor ke kiri atas pada bagian pemilihan mode, kemudian memilih mode short circuit analisis seperti pada gambar berikut. Setelah itu, mengarahkan kursor ke bagian kanan aplikasi etap, kemudian menekan Run Triphase Device Duty seperti gambar 18 di bawah. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai arus AC braking dan arus puncak yang terukur, mengarahkan ke bagian kanan layar, menekan Report Manager. Hasilnya bisa langsung dilihat pada bagian summary seperti pada gambar berikut. Temuan: menghitung tegangan dan arus yang terukur pada sisi sekunder transformator pada bagian ini. Dilakukan analisis load flow untuk menghitung besar tegangan dan arus yang terukur melewati sisi sekunder transformator. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu nilai rating tegangan dan rating arus yang sesuai dengan pemasangan circuit breaker. Berikut adalah hasil pengukuran tegangan dan arus yang dimasukkan ke dalam tabel 2. Dan tabelnya seperti berikut. Yang pertama itu ada trafo up, tegangannya 148,543 dengan arus 127,5. Yang kedua trafo 1 angka dengan tegangan 11,465 dengan arus 9,1. Yang ketiga trafo 2 angka dengan tegangan 19,475 dengan arus 8,8. Yang keempat trafo 3 angka dengan tegangan 19,480 dengan arus 8,7.
Yang kelima, trafo 4 angka dengan tegangan 19,468 dengan arus 9,0. Yang keenam, trafo 1 karet lama dengan tegangan 19,553 dengan arus 455,1. Yang ketujuh, trafo 2 karet lama dengan tegangan 19,546 dengan arus 473,1. Dari hasil pengukuran yang ditampilkan pada tabel, mendapatkan nilai tegangan dan arus yang terukur. Selanjutnya adalah memasukkan komponen sirkuit breaker pada rangkaian. Spesifikasi sirkuit breaker yang melebihi tegangan dan arus yang terukur pada setiap transformator. Hal ini bertujuan agar sirkuit breaker dapat bekerja secara normal dan rangkaian tidak mengalami trip. Pemasangan sirkuit breaker pada bagian ini dilakukan perbandingan tegangan dan arus yang terukur pada setiap trafo dengan rating tegangan dan rating arus pada sirkuit breaker untuk menentukan pemasangan jenis-jenis sirkuit breaker yang tepat. Rating tegangan dan rating arus yang digunakan pada sirkuit breaker harus lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan dan arus yang terukur pada setiap komponen yang terpasang. Selain itu, dibutuhkan juga nilai arus AC braking dan arus puncak yang didapatkan setelah menjalankan simulasi short circuit analysis. Setelah itu, hasil perbandingan akan dimasukkan ke dalam tabel, dan contohnya seperti ini. Dari perbandingan dalam tabel di atas, terlihat rating tegangan, rating arus, AC braking, dan arus puncak pada sirkuit breaker lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan arus AC braking, dan arus puncak yang terukur pada setiap komponen. Hal ini dikarenakan apabila spesifikasi sirkuit breaker lebih rendah daripada semua parameter yang terukur pada setiap komponen, maka sirkuit breaker akan memutus aliran listrik pada rangkaian dikarenakan tegangan dan arus yang terukur melebihi spesifikasi sirkuit breaker yang terpasang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, untuk pemasangan sirkuit breaker yang tepat pada rangkaian, nilai rating tegangan, rating arus AC braking, dan arus puncak jadi sirkuit breaker harus lebih besar dari rating tegangan, rating arus AC braking, dan arus puncak yang terukur pada setiap trafo yang terpasang. Hal ini bertujuan agar sirkuit breaker dapat bekerja secara normal untuk mengamankan semua transformator pada rangkaian dan tidak mengalami trip yang disebabkan spesifikasi sirkuit breaker lebih rendah dari semua parameter yang terukur. Dalam perhitungan rangkaian, spesifikasi sirkuit breaker yang harus terpasang untuk trafo up adalah sirkuit breaker yang memiliki rating tegangan 170.000 volt, rating arus 4.000 ampere, arus AC braking 40.000 ampere, dan arus puncak 135.000 ampere. Sedangkan spesifikasi sirkuit breaker yang harus terpasang adalah sirkuit breaker yang memiliki rating tegangan 25.000 volt, rating arus 1.200 ampere, arus AC braking 25.000 ampere, dan arus puncak 63.000 ampere. Saran, untuk melakukan pengamanan dan pada transformator menggunakan sirkuit breaker, sesuaikanlah spesifikasi sirkuit breaker dengan rating tegangan, rating arus AC braking, dan arus puncak yang terukur pada transformator agar sirkuit breaker bekerja secara normal dan rangkaian tidak mengalami trip. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.